Di kedalaman waktu yang tak terjangkau, di tempat yang tak tersentuh oleh batas ruang, sebuah ketetapan telah tertulis. Lauhil Mahfuz, kitab suci yang menyimpan seluruh takdir, telah mencatat rencana agung sebelum segala sesuatu bermula. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengubahnya, karena ini adalah ketetapan Sang Maha Kuasa. Langit yang belum berwarna, bintang-bintang yang belum bercahaya, dan bumi yang belum diciptakan menjadi saksi ketika Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Para malaikat yang senantiasa taat yang diciptakan dari cahaya suci mendengar firman tersebut dengan penuh takjub. Mereka tidak meragukan kebijaksanaannya, tetapi mereka ingin memahami rahasia di balik keputusan ini. Ya Rob, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih dan menyucikan namamu? Mereka tidak membantah, hanya bertanya. Namun jawaban Allah menegaskan bahwa ada hikmah yang belum mereka ketahui. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Malaikat pun diam, mereka tidak memahami sepenuhnya, tetapi mereka yakin bahwa segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Di alam semesta yang masih sunyi, sebuah perintah turun, saatnya penciptaan manusia dimulai. Langit menyaksikan, bumi menanti, dan malaikat mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. Sebuah makhluk baru akan hadir dan dengannya sejarah baru akan dimulai. Di antara hamparan bintang dan galaksi yang belum terbentuk, Allah telah memilih satu tempat untuk menjadi rumah bagi makhluk barunya. Bumi yang masih sunyi dan tak berpenghuni akan menjadi saksi dari sebuah penciptaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengambil tanah dari bumi. Namun perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Malaikat Jibril turun terlebih dahulu dengan kebesaran dan kelembutan. Ia mendekati bumi dan bersiap mengambil segenggam tanah. Namun bumi bergetar dan berkata, "Wahai Jibril, jangan ambil tanahku, karena aku takut makhluk yang diciptakan dariku akan berbuat dosa." Jibril mendengar permohonan itu dan kembali dengan tangan hampa. Allah kemudian mengutus Mikail lalu Israfil, tetapi bumi tetap memohon dengan ketakutan. Hingga akhirnya Allah mengutus Israel. Tidak seperti lainnya, Israel berkata dengan penuh ketegasan, "Aku menjalankan perintah Allah dan aku akan mengambil tanah ini atas namanya." Bumi tak bisa menolak kehendaknya. Dengan izin Allah, Israel mengambil tanah dari berbagai penjuru. Tanah yang lembut, keras, putih, hitam dan merah. Tanah itu kemudian dibentuk oleh tangan kekuasaan Allah. Dari tanah yang tak bernyawa, sesosok tubuh manusia mulai terbentuk. Namun ia mulai bergerak, belum berbicara. Ia hanya diam, menunggu sesuatu yang lebih besar, ruh yang akan menghidupkannya. Tubuh itu terbaring di hamparan tanah. Bentuknya telah sempurna, tetapi ia masih kosong. Malaikat-malaikat memandangnya dengan penuh takjub. Mereka tahu ketika saatnya tiba, makhluk ini akan bangkit dan mengisi dunia dengan kehidupan. Kesunyian masih menyelimuti sosok itu. Ia terbentuk dari tanah, tetapi belum memiliki kehidupan. Waktu berlalu hingga akhirnya perintah itu datang. Allah akan meniupkan ruh ke dalam jasadnya. Ketika ruh itu mulai mengalir ke kepala, mata Adam terbuka. Cahaya pertama yang dilihatnya adalah kebesaran langit. Ia ingin memahami apa yang terjadi, tetapi tubuhnya masih belum sepenuhnya hidup.
Saat ruh mencapai hidungnya, Adam bersin untuk pertama kali. Spontan tanpa diajarkan, bibirnya mengucapkan Alhamdulillah. Allah pun menjawabnya, Yarhamukallah wahai Adam. Ruh terus mengalir ke seluruh tubuhnya. Ketika mencapai kaki, Adam mencoba berdiri, tetapi ia jatuh. Malaikat tersenyum melihatnya. Ia adalah manusia pertama, dan seperti semua manusia setelahnya, ia akan belajar dari kesalahan dan kegagalan. Adam kini hidup. Ia adalah makhluk pertama yang berjalan di antara malaikat, makhluk pertama yang merasakan kehidupan, tetapi ia belum tahu perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Adam telah diciptakan, tetapi ia masih seperti bayi yang baru melihat dunia. Ia belum mengenal apapun, maka Allah memberinya sesuatu yang akan menjadi kelebihannya atas semua makhluk lainnya, yaitu ilmu. Allah mengajarkan Adam nama-nama segala sesuatu, bukan hanya benda tetapi juga makna. Ia mengenal cahaya, angin, air, dan bintang. Ia memahami kehidupan dan ciptaan di sekelilingnya. Malaikat menyaksikan keajaiban ini. Allah pun berkata, Hai Adam, sebutkanlah kepada mereka nama-nama ini. Adam menyebutkannya satu persatu tanpa ragu dengan kefasihan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Malaikat terdiam. Mereka kini memahami hikmah di balik penciptaannya. Namun, meski memiliki ilmu, Adam merasakan kekosongan. Ia memiliki akal, tetapi masih ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum ia ketahui. Langit surga yang luas, tetapi Adam merasa sendirian. Ia belum tahu bahwa sebentar lagi seseorang akan hadir dan mengisi kekosongan itu. Langit surga masih bersinar dengan cahaya keagungan. Para malaikat berdiri dalam barisan menyaksikan makhluk baru yang telah ditiupkan ruhnya. Adam kini hidup, berdiri dengan tegak, tetapi ada satu hal yang belum terjadi. Ujian pertama dalam sejarah manusia. Allah telah menetapkan perintah yang akan menguji ketaatan dan kesombongan. Sebuah perintah yang akan menentukan nasib bukan hanya Adam, tetapi juga salah satu makhluk lain yang selama ini merasa dirinya istimewa. Allah memerintahkan seluruh malaikat dan perajin untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas kebijaksanaannya. Tanpa ragu para malaikat sujud. Mereka tunduk bukan kepada Adam, tetapi kepada perintah Allah. Namun di antara mereka ada satu yang tetap tegak berdiri, yaitu iblis. Allah bertanya, "Mengapa engkau tidak bersujud ketika aku perintahkan?" Dengan penuh keangkuhan, iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah liat." Kesombongan itu menjadi awal kehancurannya. Allah pun mengusirnya dari sorga. Namun sebelum pergi, iblis bersumpah dengan penuh dendam, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan menyesatkan anak cucunya kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas." Allah mengizinkannya bukan karena iblis kuat, tetapi karena manusia harus diuji. Hidup di dunia kelak bukan sekedar tentang eksistensi, tetapi juga tentang pilihan, ketaatan atau kesesatan. Langit surga menyaksikan kejatuhan makhluk yang dahulu begitu dekat dengan Allah, sementara Adam masih belum menyadari bahwa ia telah menjadi pusat dari pertarungan abadi antara kebaikan dan keburukan. Adam kini hidup, memiliki akal dan ilmu, tetapi ia masih merasa ada sesuatu yang kurang. Dalam keindahan surga yang tak terbatas, ada kekosongan yang ia sendiri tidak mengerti. Allah yang maha mengetahui kebutuhan hambanya tidak membiarkan Adam sendirian. Maka sebuah ketetapan pun turun, penciptaan pendamping bagi Adam.
Ketika Adam tertidur, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Tanpa rasa sakit, tanpa kesadaran, Adam tetap terlelap. Saat ia terbangun, di hadapannya berdiri sosok yang berbeda tetapi mirip dengannya. Mata Adam memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Siapakah engkau?" tanyanya. Hawa tersenyum lembut dan menjawab, "Aku adalah Hawa, diciptakan untuk menjadi pendampingmu." Adam merasakan sesuatu yang baru, sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya, kebersamaan. Kini ia tidak lagi sendiri, mereka berdua berjalan bersama, menikmati segala keindahan surga dengan satu aturan yang harus mereka taati. Allah pun berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dari apa saja yang kalian sukai, tetapi janganlah kalian mendekati pohon ini karena kalian akan termasuk orang-orang yang zalim." Adam dan Hawa menerima perintah itu dengan penuh ketaatan. Mereka tidak tahu bahwa ada sosok yang mengintai mereka dalam diam, menunggu kesempatan untuk menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Surga adalah tempat kebahagiaan, tetapi ia juga tempat ujian. Surga adalah tempat kebahagiaan, tetapi ia juga tempat ujian. Adam dan Hawa menikmati setiap kenikmatan yang diberikan Allah kecuali satu pohon yang terlarang. Namun larangan itu menjadi titik kelemahan mereka, karena di sanalah iblis melihat celah untuk melancarkan tipu dayanya. Iblis tidak menyerang dengan kekerasan, ia mendekat dengan bisikan, dengan janji manis yang terdengar begitu menggoda. "Mengapa kalian tidak mendekati pohon itu? Tidakkah kalian tahu bahwa jika kalian memakannya, kalian akan menjadi seperti malaikat atau hidup abadi?" Adam dan Hawa ragu, namun iblis tidak berhenti. Ia bersumpah atas nama Allah, "Sungguh, aku hanyalah pemberi nasihat bagi kalian." Dan akhirnya mereka tergoda. Tangan mereka meraih buah itu dan seketika pakaian surga mereka lenyap. Mereka merasa malu, takut dan menyesali apa yang telah mereka lakukan. Allah memanggil mereka, "Bukankah aku telah melarang kalian mendekati pohon ini?" Dengan penuh penyesalan mereka berkata, "Ya Rabbana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah menerima taubat mereka, tetapi konsekuensinya telah ditetapkan. Mereka harus turun ke bumi. Surga bukan lagi tempat mereka. Kini bumi akan menjadi rumah baru, tempat mereka memulai kehidupan yang penuh ujian. Dan dari keturunan mereka, sejarah manusia akan dimulai. Subhanallah, Allahu Akbar.